nggak sih kalian lihat perang komentar di TikTok atau di media sosial? Ada yang saling menghina suku, agama, daerah, bahkan mengejek budaya orang lain. Kalau hal ini terus terjadi, Indonesia akan kehilangan persatuannya. Padahal negara kita penuh dengan keberagaman. Kita memiliki banyak suku, budaya, bahasa, tetapi kita tetap hidup dalam satu bangsa. Nah, disinilah pentingnya integrasi nasional. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu integrasi nasional? Sini aku jelasin. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bersatu, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat besar. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, adat istiadat, bahasa daerah, budaya, dan agama. Nah, dari perbedaan tersebut itu dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat apabila mereka saling rukun dan saling menghargai. Namun, perbedaan tersebut akan menjadi kelemahan ketika masyarakat saling berkonflik dan tidak rukun. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa integrasi nasional itu penting bagi Indonesia? Coba kalian bayangin kalau orang-orang di sekitar kita terus-terusan ribut cuma gara-gara perbedaan. Lama-lama, negara kita bisa pecah belah berantakan. Karena itu, integrasi nasional hadir sebagai perekat supaya kita tetap bersatu sebagai satu bangsa. Bukan cuma itu, integrasi nasional juga membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi suatu konflik dan perbedaan. Buktinya, ketika terjadi bencana alam, orang-orang dari Sabang sampai Merauke yang beda suku, beda agama, beda daerah, mereka langsung kompak saling bantu tanpa mandang semua hal itu. Itulah yang namanya kekuatan persatuan, dan itulah yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh. Faktor pendorong integrasi nasional. Ada beberapa faktor untuk mendorong integrasi nasional di Indonesia tetap kuat. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu rasa cinta tanah air. Wait a minute. Who are you? I'll tell you a secret. Sometimes I get a little... Kalau boleh tahu, Bapak cinta tanah air nggak sih? Wah, cinta sekali itu, Pak. Oh iyalah, iya, cinta sekali kok. Jelas, karena kita tidak ada di bumi Nusantara ini kok. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Pak D cinta tanah air? Semuanya 10. 10. Iya. 10 lah tentunya. Nah, kita bagaimanapun dilahirkan di negeri ini, kita mendapat rezeki di sini, hidup di sini, fasilitas ada di negeri ini, dan itu salah satu bentuk cinta tanah air kita. Betul, betul, saya setuju. Ya. Cinta banget. Tuh sampai sejak bisa belinya tuh, Mas, ini pakai darah. Kok nggak bisa? Kalau saya boleh tanya, kalau kami boleh tanya, Pak D, apa sih tindakan Pak D yang mewujudkan cinta tanah air selama ini? Masalahnya ya kita hidupnya di Indonesia, jadi kita tanah air Indonesia. Kayak contohnya dulu ikut upacara bendera itu Bapak itu juga dulu waktu asli dari kecil saya udah pengibaran bendera saya ikut. Dia cuma tingkat SD gitu, bukan kabupaten atau bukan ya seperti kecamatan gitu lah. Oh, upacara ya, karena sekarang jangan nggak ada upacara, yang minimal kita sering mendoakan para
syuhada, sholihin kan itu yang utama. Jelas kita berbuat baik ya terhadap bersama, kita melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum, kemudian kita taat bayar pajak dan hal-hal yang positif lah untuk menyumbangkan partisipasi kita untuk negeri kita. Apakah ada pesan dari Pak D untuk anak-anak muda ini untuk lebih cinta sama tanah air? Oh, itu harus cinta tanah air dan memajukan Indonesia. Nah, maju lah gitulah. Bikin Indonesia maju gimana sih? Jadi tanggung jawab kami sebagai generasi muda. Ya, anak muda lebih jangan terprovokasi dengan apa-apa yang tidak jelas. Harus melihat lebih jeli. Cinta tanah air adalah perasaan mendalam yang mengakar kuat dalam diri yang merasakan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah kelahirannya. Rasa cinta tanah air bukan hanya tentang kebanggaan terhadap keindahan alam dan keragaman budaya, tetapi juga tentang kesetiaan dan komitmen untuk menjaga, membangun, dan melestarikan warisan tersebut bagi generasi mendatang. Cinta tanah air itu dapat kita lakukan dalam hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu mendukung produk lokal, yang kedua adalah menghormati bendera atau simbol negara, yang kedua adalah menjaga nama baik Indonesia, yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia sendiri, kita menggunakan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional. Nah, di sini kan Indonesia memiliki beberapa banyak suku, budaya, bangsa, dan agama. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini kita kan mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini kan Indonesia memiliki banyak sekali suku, bangsa, agama, dan budaya. Nah, di sini adalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu untuk mempersatu, bukan untuk saling membenci terhadap warga negara Indonesia itu sendiri. Namun, integrasi nasional juga memiliki banyak tantangan. Salah satunya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Kadang kalian pasti tahu kan, ada konten ataupun komentar yang berisikan tentang penyebaran atau menghina suku lain. Contohnya, menghina suku tertentu, menyebarkan berita palsu, atau membuat konten yang memecah belah masyarakat. Kalau kita tidak menyaring dengan baik, hal itu bisa memicu konflik. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim reserse kriminal khusus Polda DIY akibat perbuatannya menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Kasus yang viral di media sosial, seorang konten kreator yang nekat menghina suku dengan kata yang tidak layak saat live streaming. Tidak hanya masalah hinaan, pelaku juga melakukan aktivitas live streaming saat mengendarai mobil yang bisa saja membahayakan pengguna jalan lainnya. Bandung dia. Viking. Viral seorang konten kreator menghina suku Sunda dengan kata-kata yang kurang pantas saat melakukan live streaming. Ya kan? Gitu nih. Pokoknya semua Sunda. Selain itu, sikap intoleran dan merasa kelompok diri sendiri paling baik juga dapat menimbulkan masalah persatuan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kita dapat menjaga integrasi nasional melalui hal-hal sederhana, misalnya menghargai pendapat teman, tidak membuli orang lain, dan tidak ikut menyebarkan hoax. Kita juga harus berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan bangsa. Di media sosial, kita dapat membuat konten positif yang mendukung persatuan Indonesia, karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Jadi, integrasi nasional adalah kunci agar Indonesia tetap bersatu. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia.